Pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan soal problem 1421. Untuk soalnya yaitu data for the filtration of CaCO3 slurry in water at 298,2 Kelvin atau 25 derajat Celcius are reported as follow: R1, R2, M1 at a constant pressure min delta P of 46,2 kN per meter kuadrat atau 6,70 PSIA. The area of the plate and frame press was 0,0439 meter kuadrat and the slurry concentration was 23,47 kg solid per meter kubik filtrate. Calculate the constant alpha and Rm. Data are given as T sama dengan time in S and V sama dengan volume of filtrate collects in meter kubik. Nah, pada soal ini sudah diketahui yaitu min delta P nya yaitu 46,2 kN per meter kuadrat. Untuk viskositasnya yaitu 0,8937. Nah, data ini kita dapat lihat dari tabel dari buku Ginkoplis. Untuk CS-nya yaitu 23,47. Ditanyakan alfa dan Rm. Nah, pada soal sudah tertera yaitu data V dan T. Pertama kita buat tabel. Setelah membuat tabel, kita mencari nilai T per V-nya. Dan ini dapatkan hasilnya. Kemudian kita buat grafik untuk mencari Kp dan betanya. Nah, setelah kita membuat grafik didapatkan slope-nya yaitu 13,01. Untuk slope-nya yaitu 13,1. Untuk mencari Kp yaitu kita tinggal kali 2 sama dengan 26,06. Untuk betanya yaitu 28,23. Selanjutnya kita mencari alfa. Dari rumus Kp sama dengan viskositas kali alfa kali Cs per A kuadrat kali min delta P. Nah, didapatkan yaitu 1,10622 kali 10 pangkat 11 meter per kilogram. Nah, kita ubah menjadi feet per lbm. Didapatkan 1,64623 pangkat 11. Kemudian untuk mencari Rm dengan rumus beta sama dengan mu kali Rm per A kali min delta P. Didapatkan 63997623364 meter. Nah, kita ubah menjadi feet yaitu 2,09966 kali 10 pangkat 11. Nah, untuk selanjutnya yaitu soal 14.22. Nah, dari soal ini sama seperti pada soal sebelumnya. Untuk soalnya yaitu data for constant pressure filtration at 194,4 kN per meter kuadrat. Nah, atau itu min delta P nya are reported for the same slurry and press as in problem 14.21 as follow, where T is in S and V in meter kubik. Nah, pada soal ini tertera data V dan T nya. Caranya sama seperti pada soal sebelumnya. Kita buat tabel terlebih dahulu dan kemudian kita mencari nilai T per V nya. Nah, sudah dapatkan ini kan ya. Mencari nilai T per V nya. Setelah didapatkan, kita membuat grafik untuk mencari nilai Kp dan betanya. Nah, ini dapatkan slope-nya yaitu 4,422. Untuk mencari Kp nya itu dikali slope dikali 2 menjadi 8,8444 kali 10 pangkat 6. Nah, untuk betanya yaitu 9,795. Kemudian untuk mencari alfanya yaitu dengan rumus Kp sama dengan
mu kali alfa kali cs per a kuadrat kali min delta p dapatkan 1,57968 pangkat kali 10 pangkat 11 meter per kilogram. Kemudian untuk mencari Rm yaitu dengan rumus beta sama dengan mu kali Rm per a kali min delta p sama dengan 9353 4851 964 didapatkan 9353 4851 964 meter pangkat min 1. Baik, untuk soal yang ketiga, soal nomor 14.26, diketahui dari soal tersebut A1 sama dengan 0,0414 meter persegi, P 267 kPa, A2-nya 6,97 meter persegi, dan juga ada persamaan T per V sama dengan 10,25 kali 10 pangkat 6V ditambah 3,4 kali 10 pangkat 3. Dari soal tersebut ditanya, untuk yang soal A, berapakah nilai T jika V-nya 1 meter kubik, dan soal yang B, nilai T jika VF-nya 0,1 meter kubik. Untuk menjawab soal yang A, kan ini tadi ada persamaan T per V 10,25 kali 10 pangkat 6V ditambah 3,4 kali 10 pangkat 3. Dari persamaan ini, ada persamaan umumnya, kita lihat di persamaan 14.28. Persamaan umumnya, T per V sama dengan Kp per 2V plus B. Sehingga, dari persamaan di soal ini, dapat kita ketahui nilai Kp per 2-nya 10,25 kali 10 pangkat 6. Dan untuk Kp-nya sendiri tinggal dibagi 2. 10,25 kali 10 pangkat 6 dibagi 2 sama dengan 20,5 kali 10 pangkat 6 serta nilai B nya ini 3,4 kali 10 pangkat 3. Untuk mencari nilai T, kita mencari dulu nilai Kp2 dan B2. Nilai Kp2 kita cari menggunakan perbandingan dengan Kp1 per Kp2 sama dengan A2 kuadrat per A1 kuadrat. Kan rumus umum dari Kp mu alfa cs per A kuadrat kali min delta P. Dari Kp1 dan Kp2 yang berubah kan hanya nilai A-nya, ada A1 dan A2. Jadi untuk komponen lainnya seperti mu alfa cs dan delta P-nya tidak dimasukkan ke dalam rumus, dicoret saja. Sehingga ini Kp1 20,5 kali 10 pangkat 6 per Kp2 sama dengan 6,97 pangkat 2 per 0,0414 kuadrat. Sehingga nilai Kp2-nya 723,25. Untuk B2-nya sama, kita cari dengan perbandingan. B1 per B2 sama dengan A2 per A1. Dengan rumus umum B-nya sama seperti Kp tadi, mu kali Rm per A kali min delta P. Yang berubah hanya nilai A-nya. Jadi untuk yang lainnya tidak perlu dicantumkan, cukup dicoret saja. Sehingga persamaannya menjadi seperti ini. B1-nya 3,4 kali 10 pangkat 3 per B2 sama dengan A2-nya 6,97 per 0,0414 sehingga B2-nya sama dengan 20,195. Setelah kita peroleh nilai Kp2 dan B2-nya, kita masukkan ke persamaan yang umum tadi dari persamaan 14.28. T per V sama dengan Kp per 2V plus B. Ini saya gunakan dari nilai Kp dan B-nya dari yang kedua sama dengan Kp per 2 Kp2 per 2V ditambah B2 sehingga T per 1 V-nya tadi kan 1 meter kubik, jadi ini dimasukkan satunya sama dengan 723,25 bagi 2 kali 1 V-nya 1 ditambah 20,195 T-nya sama dengan 361,625 ditambah 20,195 sehingga T-nya
dari soal yang A adalah 381,82 sekon. Untuk soal yang B, berapakah nilai T jika VF-nya 0,1 meter kubik? Kita cari dulu dV/dt atau rate of washing-nya. dV/dt sama dengan 1 per Kp kali VF plus B. dV/dt 1 per 723,25 kali 0,1 ditambah 20,195. Nilai Kp dan B-nya juga dari yang A tadi, Kp2 dan B2. Sehingga dV/dt-nya sama dengan 0,001345. Selanjutnya mencari T. T rumusnya washing liquid per rate of washing. T-nya 0,1 VF-nya ini per rate of washing-nya dV/dt yaitu 0,001345. Sehingga T yang diperoleh adalah 74,35 sekon. Sekian dari saya, terima kasih.